Ya, video tutorial inverter infinite dan charger infinite khusus inverter. Jadi bukan charger biasa, tapi charger khusus inverter. Nih, nanti kita jelaskan cara kerja charger inverter itu seperti apa sih. Ini pertama ya, ini ada kita pasang kabel powernya. Ini kabel power inverter, coloknya belakangan kalau sudah dipasang semua. Pemasangan atau instalasi hanya sekali ya. Selanjutnya saat PLN padam cukup mainin tombol aja ya. Dan stop kontak inverter ini colok ke stop kontak PLN rumah ini belakangan. Sekarang kita pasang kabel power charger ya. Kabel power charger ini di sini ada tulisannya L dan N, ada L ada N. Ini terserah, begini kebalik juga nggak apa-apa ya. Kalau kabel power charger ini nggak apa-apa ya, terserah mau merah N atau yang hitam L atau kebalik juga nggak apa-apa. Ini kita pasang. Oke, selanjutnya ini colok ke soket inverter infinite. Nih, colok ke sini ya. Colok. Soket ini khusus untuk charger infinite. Fungsinya adalah saat PLN padam, inverter digunakan tidak menjadi beban inverter. Charger infinite ini tidak menjadi beban inverter tujuannya ya. Jadi karena dia saat PLN padam, saat inverter sedang digunakan, soket ini ya, soket ini otomatis akan mematikan charger ini, otomatis akan mati supaya nggak menjadi beban inverter saat inverter digunakan pada saat PLN padam ya. Tujuannya itu. Lalu ini ya buat ke baterai ya, hitam itu negatif, pin hitam. Ini pin hitam dan negatif ya. Terus ini yang buat ke baterai juga pin merah itu positif, merah ke merah positif ya. Juga jangan terbalik. Terus dua utas kabel ini ya, yang pin hitam ya, pin hitam ini, pin hitam ke negatifnya inverter. Nah, tutup.
pemasangan hanya sekali aja. Oke. Terus yang ujung satunya ke negatifnya chargeran ya, jangan terbalik. Terbalik unit short, rusak ya. Di sini ada tulisannya tuh, ini positifnya ada 3, yang mana aja, yang penting positif ke positif. Merah itu positif, yang hitam itu negatif. Negatifnya juga ada 3 nih tuh, ada tandanya 3, terserah yang mana aja ya. Ke negatif, jangan terbalik. Terus yang merah ya, positif nih ya, ke positif inverter. Ujungnya ke positifnya chargeran. Di sini ada tulisannya tuh, positifnya ada 3, yang mana aja. Makanya ini kan ada bautnya nih ya, ada skrup, lubang skrup nih kalau diperhatikan tuh ya, nih. Oh, ini juga nih yang chargeran tuh ya. Ini oh, cuma ada 3 doang tuh. Di skrup di meja atau di tembok biar nggak bergerak, supaya nggak bergerak, atau di tembok seperti ini tuh, di tembok, tempel di tembok atau di meja boleh, supaya rapi. Pemasangan hanya sekali aja. Terus ini ke baterai. Kalau di tembok kan otomatis, kalau ini di tembok nih ya, begini nih tuh kan, ini tempel di tembok, otomatis kan baterainya taruh di bawah, di ubin, di lantai. Kalau di meja juga boleh. Nah, terus pastikan kedua tombol ya, kedua tombol ini ada kecil, tombol power harus dalam keadaan 0 itu mati. Ini tombol backup listrik harus dalam keadaan 0 itu mati. 1 nyala, 0 mati ya, harus dalam keadaan 0 itu mati ya. Jadi kedua tombolnya harus posisi 0, tombol power maupun tombol backup harus posisi 0 itu mati ya. Selanjutnya hitam ke negatif baterai atau aki, atau biasa orang bilang aki atau baterai, sama aja. Terus merah ke positif baterai atau aki, sama aja. Nah, tombol lampu power hijau nih, lampu power chargeran hijau, dia nyala. Yang kalau kelihatan kan nih tuh, lampu indikator
charger warna merah, yang merah juga nyala karena belum dicolok. Ini belum dicolok ke stop kontak ya, belum dicolok ke stop kontak. Kalau dicolok ke stop kontak pasti lampu yang merahnya mati, dia ngecas charging aki, dia kagak ngecas aki. Kalau saat dicolok dia tetap warna merah, dia lagi ngecas aki, lagi ngecas baterai ya. Pastikan kedua tombol yang inverter posisi 0 ya, mati, itu sangat penting. Baru setelah itu ini kita buka aja buat tes, nanti masalah kabel bisa kalian rapikan sendiri ya kan. Oke, udah 0, ini juga sudah 0, nanti kita colok tuh, lampu indikator merahnya mati kan. Nah, posisi lampu indikator merah mati setelah powernya, kabel power dicolok, itu aki posisi statusnya udah penuh, makanya dia mati ya. Tapi kalau udah saat dicolok dia lampunya merah nyala, itu lagi ngecas aki, lagi ngecas baterai, lagi ngisi baterai ya. Jadi posisinya itu kalau aki penuh lampu merahnya mati, tapi kalau sedang ngisi aki, sedang ngisi baterai, lampu merahnya nyala seperti itu. Nah, saat PLN padam ya, saat PLN padam dia otomatis chargeran ini mati karena dicolok di sini supaya nggak menjadi beban inverter, supaya nggak jadi beban inverter. Tapi yang bagi yang ya tadi mulai ada kedip warna merah ya, merah mau kedip, udah mau mulai nih, akinya udah mulai voltnya udah mulai turun, udah mau mulai ngecas nih, tapi belum. Tadi udah sempat kedip kan, udah tanda-tanda mau ngecas itu. Kalau ngecas dia merah terus. Nah, kalau udah penuh lampunya yang merah mati. Oh, mulai ya. Ini posisinya kalau misalkan kalian mesennya chargerannya doang, nggak pakai inverter infinite. Ini bukan inverter kayak biasa ya, bukan inverter biasa, ini inverter infinite lain. Coba aja kalian cek sendiri perbedaan gitu. Kalau kalian cuma beli chargerannya doang, ini chargeran sama inverter berbeda, pembeliannya berbeda ya, pisah pembeliannya. Kalau cuma beli chargerannya doang ya, ini coloknya dia langsung di stop kontak PLN rumah. Cuman repotnya kayak gitu kalau nggak pakai inverter ini. Saat PLN padam, inverter dinyalakan harus cabut dari stop kontak rumah. Kalau ini nggak perlu. Kalau ini nggak perlu karena otomatis si inverter ini saat inverter ini nyala, chargeran otomatis mati ya. Nah, seperti itu. Misalkan PLN padam, saat PLN padam, MCB KWH meteran rumah yang di depan rumah itu turunin dulu, matikan, baru kedua tombol ini maupun tombol yang di sini
baru nyalakan satu itu nyala ya. Nah saat PLN sudah hidup kembali, matikan dulu kedua tombol inverter, baru MCB KWH nya baru naikin biar nggak bentrok. Kalau MCB KWH meteran belum diturunin, ini main di nyalain satu, dia bentrok, inverternya unitnya rusak langsung ya. Ini pemasangan hanya sekali aja, jadi hanya mainin di tombol aja. MCB KWH nya matiin dulu saat PLN padam. MCB KWH meteran rumah yang di depan rumah itu turunin dulu, matiin, baru tombolnya nyalain, satu itu nyala. Yang bawah tombol yang satu juga akan ada dua tombol, dua-duanya nyalain. Nah sekarang kita mau bahas kelebihan dari chargeran ini chargeran khusus inverter, bukan chargeran yang biasa pada umumnya tuh ya. Ini chargeran khusus inverter, bukan power supply biasa ini ya. Akan ada tuh kayak power supply biasa yang kayak gini nih. Nah ada yang kayak gini kan, ini power supply biasa. Kalau ini chargeran Infinite itu chargeran khusus inverter, makanya dia ada dua lampu tuh, lampu yang hijau ini sama lampu yang ini yang merah. Ciri-cirinya seperti itu. Ini merek Infinite. Sekarang kita bahas tentang chargeran Infinite ini ya. Kita matikan dulu dah kalau gitu. Cabut. Nah kita lepas dulu. Nah bahas inverternya sudah. Sekarang kita, kalau chargeran biasa seperti ini, saya tunjukkan dulu dah. Mana ya? Ah, ini chargeran biasa nih ya. Ini chargeran biasa kan. Dicolok, terus ini ke aki ya kan. Ini chargeran biasa kan, ini hitam merah ke positif aki seperti biasa kan, kayak gitu. Ini lampunya indikatornya hijau ya, ada yang warna kuning, ada yang macam-macam lah, pokoknya ada dua berubah warna. Nah ini hijau, nanti kalau lagi ngecas, lagi ngisi, dia warnanya merah. Nanti kalau sudah penuh warnanya hijau kayak ini posisinya hijau, jadi baterainya masih lumayan penuh ya, masih penuh, makanya dia hijau. Kalau baterainya udah kosong ya, dia warna merah ngecas. Saat penuh dia kembali warna hijau. Oke, kita buktikan apakah kalau hijau ini statusnya hijau itu dia statusnya sudah penuh, jadi kagak ngecas lagi ya. Kita buktikan macam-macam, ada yang bentuknya ini salah satu contohnya ya, chargeran biasa pada umumnya. Kita buktikan, kelihatan nggak tuh angkanya?
kelihatan ya, multimeter ini tes pakai multimeter ya. Kita lihat kalau kita cabut ya, kan hijau nih, katanya udah otomatis kagak ngecas, makanya dibilangnya katanya chargeran otomatis. Coba kita cek ya, kita ukur. Tuh, masih ada arus ya kan, tegangan 13,8. Ini kalau misalkan dipasang terus ke aki kan, kalau di inverter kan nyala terus kan, standby 24 jam. Lama-lama akinya, baterainya jebol, rusak. Pertama-tama nggak langsung rusak jebol, performanya baterai berkurang, agak kelamaan langsung rusak baterainya. Nah, baterai kan harga jutaan, sayang kan. Nah, seperti itu, makanya orang yang pakai PLTS, pakai inverter PLTS, sebenarnya dari pabriknya itu nggak ada namanya sistem PLTS itu pakai chargeran aki atau chargeran baterai. Tidak ada PLTS itu pakai chargeran, nggak ada. Sebelumnya ya tidak ada, dia ngecasnya itu pakai sel surya. Nah, makanya ini chargeran khusus inverter baru muncul. Ini aja saya baru dapat barangnya baru, ini baru muncul, baru diproduksi pertama kali, merek Infinite ini baru ada. Jadi kalau dipasang 24 jam nonstop terus, nggak bakal merusak baterai. Kalau pakai chargeran ini begini terus, baterai atau aki rusak 24 jam, karena ini bukan khusus buat inverter. Ini adalah sebagai notifikasi, pemberitahuan. Kalau sudah hijau, tiap merek warnanya beda-beda perubahan warnanya. Kalau sudah hijau, dia memberitahukan bahwa aki sudah penuh, harus dicabut, dilepas gitu, jangan dipasang terus. Makanya dia chargeran ini untuk otomotif. Otomotif itu apa? Motor, mobil. Motor sama mobil kan ada akinya. Namanya motor kan pasti dipakai, nggak perlu standby. Mobil juga nggak perlu standby, pasti dipakai. Kalau udah penuh dia memberitahu hijau, ya udah cabut. Tapi kan kalau inverter buat di dalam rumah 24 jam nonstop, masa kita harus ngeliatin lampunya terus? Kalau udah hijau kita cabut, repot kayak gitu. Kalau lengah, kita lupa atau apa, baterainya jebol, rusak. Makanya chargeran khusus inverter ini baru muncul ya, di Indonesia ini baru muncul, baru diadakan, merek Infinite ini. Seperti itu. Oke, kita bandingkan. Kalau si Infinite chargeran Infinite seperti chargeran biasa ini kak ya, kita cek ya, kita tes, kita bandingkan. Oke, nah, videonya. Nah, ya, kita colok ya. Lihat,
sama sekali nggak ada arus yang keluar, nol kan, kelihatan nggak deh? Oh, nol kan. Nol sama sekali. Oke, itu. Nah, jadi nggak perlu cabut-cabut, makanya buat standby 24 jam dia, seperti sama sekali dicabut ini tuh. Ya, beda kan sama ini kan beda. Nih, saya colok. Padahal hijau itu kagak mencharge, kagak mengisi. Ya, lihat tuh 13,8 volt, nggak bisa buat standby. Dia jadi dia otomatis memberitahukan bahwa aki sudah penuh saat lampu berubah tadi dari merah ke hijau, atau ada merek yang lain dari merah ke kuning, beda-beda warnanya. Pokoknya perubahan warna ini yang chargeran biasa ini dari merah ke hijau otomatis, memang otomatis, pabriknya nggak disalahin, otomatis memberitahukan bahwa aki sudah penuh atau chargeran sudah penuh, dicabut. Jangan dibiarin dipasang terus ke aki atau ke baterai, jangan dipasang terus, jebol, rusak. Nah, harus dicabut seperti itu. Oke, terima kasih, itu saja, sekian dan terima kasih.